kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin Ibu nyampein bahwa kita akan belajar tentang apa? Unsur-unsur cerpen, Bu. Oke, unsur pembangun cerpen. Masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Ingat, Bu. Tentang apa, Cleo? Tentang cerpen, Bu. Oke, tentang cerpen minggu lalu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun cerpen. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak itu nantinya akan mengetahui apa itu unsur-unsur pembangun cerpen. Dan di akhir anak-anak itu tidak hanya pengen anak-anak itu mengetahui, tapi anak-anak itu bisa menentukan unsur-unsur dari pembangun cerpen itu sendiri. Itu tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Lanjut kita ke pemateri pembelajarannya, yaitu tentang unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun cerpen ini ada dua, anak ibu. Yang pertama unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Sebelumnya kita pernah dengar belum kata ekstrinsik dan juga intrinsik? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, definisi dari unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Nah, kalau ekstrinsik sebaliknya, intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar cerpen itu sendiri. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari berbagai elemen-elemen lagi, anak ibu. Yang pertama itu ada tema. Nah, tema ini merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi cerita yang ada dari cerpen. Nah, itu definisi dari tema. Lalu yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini adalah tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, sedangkan penokohan adalah cara pengarang atau penulis menggambarkan sifat karakteristik dari tokoh, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada alur. Nah, alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun ia bersifatnya kronologis. Itu yang disebut dengan alur. Nah, alur di dalam cerita itu ada dua, yaitu alur maju dan mundur. Bahkan di dalam satu cerita itu bisa menggabungkan dua alur maju dan juga alur mundur. Nah, alur maju dan alur mundur bisa terdapat di satu cerita, di dalam satu cerita. Nah, kalau alur maju itu biasanya dia menceritakan hal-hal yang saat ini terjadi, sedangkan alur mundur ya biasanya menceritakan tentang masa lalu dari tokoh di dalam cerita tersebut. Lalu yang keempat ada latar. Nah, latar atau setting ini meliputi tempat, waktu dan juga suasana yang digunakan dalam peristiwa dalam suatu cerita. Lalu yang kelima ada gaya bahasa atau majaz. Nah, gaya bahasa atau majaz ini merupakan strategi yang sengaja ditulis oleh pengarang yang mengemukakan gagasan ceritanya. Lalu yang keenam ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan pengarang dan cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Nah, sudut pandang ini ada sudut pandang orang ketiga, orang kedua, dan juga orang pertama. Nah, orang ketiga ini biasanya ditandai dengan pengarang ini menulisnya dengan nama, seperti itu. Nah, sedangkan jika orang pertama itu pengarang itu menceritakan biasanya ditandai dengan kata aku di dalam cerita tersebut. Nah, dari unsur pembangun cerpen bagian intrinsik ada yang belum paham nggak anak ibu? Di bagian mana anak ibu belum paham? Jika belum, silahkan untuk ditanyakan. Bu, Ya, Cleo? saya kurang paham di bagian alur, Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau alur itu ada alur maju dan alur mundur. Nah, alur maju itu yang menceritakan kejadian sekarang, kalau alur mundur itu menceritakan masa lalu. Berarti kalau yang di alur mundur itu memang fokus ke masa lalu aja ya, Bu? Iya, dia fokusnya ke masa lalu, ke menceritakan masa-masa lampau seperti itu. Makasih ya, Bu, atas penjelasannya. Oke, sama-sama Cleo, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini unsur yang berasal dari luar cerita itu sendiri. Nah, yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat ini termasuk ada ideologi negara, di mana kondisi politiknya, sosialnya, dan juga ekonominya. Nah, lalu yang kedua ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini biasanya berisi tentang
lalu yang ketiga ada nilai dalam cerita. Nah, nilai dalam cerita ini termasuk juga dengan unsur pembangun yaitu ekstrinsik. Nah, nilai dalam cerita ini ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai pendidikan dan sebagainya. Bagaimana anak ibu udah paham? Nah, jika udah ibu mau memberi tugas pada anak ibu untuk menganalisis unsur pembangun cerpen. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran kita ibu mau anak-anak ibu itu bisa menentukan bagian-bagian dari unsur pembangun cerpen. Nah, ini ada satu buah cerpen, judulnya Ketika Laut Marah. Nanti anak-anak ibu silakan analisis cukup unsur intrinsiknya saja. Nanti ibu akan panggil satu orang satu untuk presentasi ke depan hasil analisisnya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, dikerjakan ya masing-masing ya kerjakannya. Waktunya 10 menit. 10 menit. Suaranya dikondisikan ya. Nah, udah semua ya, waktunya sudah habis ya. Sudah analisisnya? Sudah. Nah, jika sudah, ibu ada satu buah media pembelajaran yang ibu bawa. Nah, media pembelajaran ini nanti kan kalian udah menganalisis nih. Nanti ibu panggil satu orang satu dan satu orang satu itu memilih media pembelajaran ini atau memilih amplop ini, namanya abilitas, amplop bikin pintar. Nah, nanti pilih nomor berapa, dapatnya apa. Saya nomor 2 dapatnya tentang amanat. Nah, nanti di teman kalian yang maju ke depan ini menjelaskan analisisnya yang bagian amanat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Silakan Novi maju. Oke, Novi pilih nomor 1 ya. Kita buka apa isi dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah tema. Silakan Novi baca, Novi presentasikan hasil analisis Novi tadi. Apa tema dari cerpen yang sudah dianalisis? Tadi setelah menganalisis cerpen yang berjudul Ketika Laut Marah. Nah, tema dalam cerita tersebut yaitu kesabaran membawa kebahagiaan. Ya, benar sekali. Jawaban teman-temannya kayak sama dengan Novi? Sama, Bu. Dikasih apresiasi. Oke, sepertinya anak-anak sudah paham semua ya, karena sudah ada yang salah tadi menganalisis unsur intrinsiknya. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran di YouTube, ibu mau dong satu orang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ibu. Oke, silakan Leo. Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menunjukkan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang unsur pembangun cerpen. Sebelumnya kita akan dulu cerpen itu apa. Cerpen merupakan cerita pendek, merupakan salah satu karya sastra berisi cerita pendek yang dijelaskan secara singkat. Nah, lalu ada beberapa unsur intrinsik pembangun cerpen, yaitu ada tokoh, ada tema, tokoh dan penokohan, alur, tempat, sudut pandang. Nah, ada juga unsur ekstrinsiknya, Bu, yaitu latar belakang penulis, latar belakang cerita, dan juga nilai-nilai yang ada di dalam unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Ya, benar sekali. Kasih apresiasi untuk Leo. Terima kasih ya Leo. Apa yang telah disimpulkan Leo tadi benar ya, itu hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, tadi kan anak-anak itu baru menganalisis unsur intrinsik. Silakan minggu depan ibu beri tugas kepada anak-anak ibu untuk menganalisis unsur intrinsik dengan cerpen yang sama, ditulis di buku latihan bahasa Indonesia. Minggu depan dikumpulkan. Insya Allah kita berjumpa lagi di minggu depan. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Jaga kesehatannya anak ibu, sebentar lagi mau keluar. Silahkan siapkan diri, jaga kesehatan, tetap bahagia. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.